Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, wabil khusus kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita menginjak kajian subuh pada pagi hari ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Yayi Mutakin. Bapak mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4, 5, dan 6. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tak terasa sudah 21 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Kita menahan lapar, kita menahan rasa haus, kita juga menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan kita perbuat mendapatkan pahala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, banyak sekali sebutan nama lain bulan suci Ramadan. Ada yang namanya bulan Syahrul Mubarak, artinya bulan penuh keberkahan. Ada juga Syahrus Siam, artinya bulan puasa. Ada juga yang namanya Syahrul Maghfirah atau bulan penuh ampunan. Ada juga Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, ada suatu peristiwa atau kejadian yang mana kita ketahui dalam bulan suci Ramadan itu ada sebuah peristiwa yang namanya Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzilat fihil Quran, bahwasanya di bulan puasa atau di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solihah, perlu kita ketahui, perlu kita sadari sejarah asal muasal turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Yang mana pada saat itu usia Nabi menginjak usia 40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad mulai merasa gelisah, mulai merasa resah melihat situasi kondisi masyarakat kota Mekah pada saat itu berada di zaman jahiliyah. Banyak sekali masyarakat kota Mekah pada saat itu membuat dan menyembah berhala. Baginda Nabi Muhammad kemudian pergi ke atas bukit Gua Hiro. Beliau minta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril, dan disyaratkan pada saat itu malaikat Jibril menyerupai sosok seorang pemuda yang gagah dan berani. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri baginda Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril memeluk baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Iqra. Kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril terus memeluk baginda Nabi Muhammad sampai baginda Nabi Muhammad sesak napas. Ya Muhammad, Iqra. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima.
Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu digarisbawahi. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Dalam artian, bukan berarti baginda Nabi Muhammad itu bodoh, tetapi Allah menjaga baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat patonah, yang artinya pintar. Dan baginda Nabi Muhammad itu sangat luar biasa dalam berbisnis atau berdagang. Karena pada saat itu dikhawatirkan masyarakat kota Mekah itu tidak percaya. Masyarakat kaum Quraisy itu tidak yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Masyarakat kaum Quraisy itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan atau tulisan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi faktanya itu dibantah sendiri oleh masyarakat kaum Quraisy. Jadi mana mungkin, karena Muhammad itu kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan di situ hikmah daripada bagian dan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yaitu untuk menghindari fitnah bahwasanya Al-Quran itu adalah tulisan atau karangan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu adalah murni 100% firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Nabi Muhammad pulang ke rumah dan bertemu Siti Khadijah. Baginda Nabi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pun percaya akan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad. Dan Siti Khadijah menjadi wanita pertama yang percaya dan beriman akan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Kemudian kabar tersebut sampai kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar pun mendengar berita atau kabar yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad. Kata sahabat Abu Bakar, "Sami'na wa ata'na." Aku mendengar dan aku percaya. Disitulah asal muasal Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Kabar tersebut sampai ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun percaya akan kabar tersebut, dan Sayyidina Ali menjadi orang pertama dari golongan kaum muda yang percaya akan Al-Quran. Tetapi ketika berita itu sampai kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosong, dan Abu lainnya, mereka tidak percaya dan mereka menganggap gila Nabi Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Apa reaksi kita? Tidak ada pilihan lain untuk memantapkan iman kita kepada Al-Quran dan mewujud meyakininya, mengimaninya, membacanya, mengetahui, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kajian subuh pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang berasal dari kebodohan Bapak pribadi, dan lebihnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.